Sebelum belajar dimulai, saya mencatat absen dulu. Selalu aksian habis. Aksiannya nasional kelasnya. Kata sekiannya. Parindra bilang safari. Indra Hamida. Anandia Bilkis. Mohon diperhatikan. Coba sebelum belajar dimulai, rajinnya dilihat dulu ada sampah atau tidak, atau di bawah meja ada sampah atau tidak. Ya. Sampah bekas makanan. Kalau ada dibuang terus. Belajar aja, jangan sendiri yang duduk, tapi suruh baju ke depan, menerangkan. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas tentang syarat-syarat hewan kurban. Ada yang masih ingat hewan ternak apa saja yang boleh digunakan untuk berkurban? Ya, silakan. Ya, betul sekali. Jadi kemarin hewan yang boleh dikurbankan itu kambing, kuning atau domba, sapi, kerbau, dan unta. Terus yang selanjutnya, umur berapa sapi boleh dikurbankan? Di umur 2 tahun lebih. Ya, jadi sapi itu betul sekali jawabannya, sapi dikurbankan saat umurnya sudah 2 tahun lebih. Terus yang terakhir, pertanyaan terakhir, apa saja syarat yang harus dipenuhi agar hewan tersebut boleh untuk dikurbankan? Umur lebih. Ya, jadi betul sekali jawabannya. Yang pertama, cukup umur, artinya umurnya sudah cukup. Yang kedua, kondisinya harus baik, tidak boleh cacat. Sekarang kita akan memasuki pelajaran yang selanjutnya, yaitu orang-orang yang berhak mendapatkan hewan kurban. Kemarin kan kita sudah menyaksikan proses kurban kayak gimana, kan bahkan sampai ngantri juga kan, ngantri daging kurban. Nah, terus di sini siapa saja orang-orang yang berhak mendapatkan hewan kurban? Apakah boleh semua orang atau ada bagiannya sendiri-sendiri? Coba dibaca terlebih dahulu di buku LKS-nya. Sudah dibaca? Jadi orang-orang yang berhak menerima hewan kurban di situ dibagi menjadi 3. 1, 2, 3. Yang pertama siapa di situ? Yang tahu? Dikonsumsi sendiri. Jadi yang pertama yang boleh kurban itu namanya sohibul kurban. Istilahnya sohibul kurban. Sohibul kurban itu artinya orang yang berkurban. Sohibul kurban, jadi nama istilah itu sohibul kurban, itu orang yang berkurban. Berapa yang didapatkan oleh orang yang berkurban? Jumlahnya 1/3. Jadi orang yang berkorban itu boleh memakan korbannya sendiri, kecuali ada yang dikecualikan, yaitu korbannya korban nadar. Kecuali korban nadar. Ada yang tahu korban nadar? Nggak tahu. Jadi korban nadar itu, korban itu ada 2.
ada yang sunnah, ada yang nadar. Di sini ada korban sunnah. Kalau korban sunnah itu korban yang dia biasa, ya biasa saja, dia mau korban. Tapi kalau korban nadar ini korban yang sudah janji. Nadar itu artinya janji. Contoh misalkan, ya Allah, kalau misalkan saya punya uang, ini kan berarti contoh misalkan ada orang kurban sapi, dan setelah kurban sapi ternyata setelah dibungkus, setelah dipotong-potong terus kan dibungkus, jadi misalkan 30 kantong. Jadi 30 kantong. Cara membaginya gimana? Biar rata semua, untuk orang yang berkurban, untuk kerabat, untuk orang miskin. Maka cukup 30 dikali 1/3. Jumlahnya berapa? Bisa mengalikan? 30 kali 1/3. 30 dikali angka yang di atas garis, 30 kali 1 berapa? 30 dibagi angka yang di bawah, 30 bagi 30 berarti 10. Jadi contoh misalkan ini sohibul kurban, berarti cari sohibul kurban apa tadi? Orang yang berkurban. Cari ini adalah orang yang mengeluarkan atau melaksanakan ibadah kurban, berarti harus cari kamu yang nanti laki-laki, cari ke laki-laki, yang perempuan cari ke perempuan. Nanti kalau pasangannya yang benar, dia. Kalau pasangannya yang benar, kalau yang salah yang berarti berapa? Bisa dari dibagi. Nanti hitungan waktunya 1 menit untuk mencari pasangannya. Jadi nggak usah cari dia. Nanti dalam hitungan 3, 2, 1 langsung cari pasangannya yang benar. 3, 2, 1. Saya berkurban, orang yang pernah melaksanakan kurban betul. Orang yang nadar, orang yang tidak boleh, dia betul. Terus golongannya tidak mampu, betul. Sampai miskin, golongannya tidak mampu, betul. Orang yang berkurban nadar, yang tidak boleh, yang dikurban, betul. Orang yang mengeluarkan atau yang masuk ibadah, dia betul semua. Seandainya dan dia, jadi masing-masing 4 besar. Jangan sama. Ini di sini nanti ditulis anggotanya siapa. Di sini sudah ada petunjuk, dengarkan dulu, dengarkan. Ya, simpan dulu pesannya informasi. Jadi ini isi berpasangan, benar detektif membagi kurban. Petunjuk, baca dulu. Ini ada cerita pendeknya, ini dibaca. Dan terus siswa pertama bertugas menulis jawaban untuk pertanyaan 1. Jadi yang 1 untuk, kan ada 2 anak, 1 anak untuk pertanyaan yang 1. Pertanyaan yang kedua nanti juga siswa B bertugas menulis jawaban pertanyaan berikutnya teman yang lain pertanyaan kedua. Terus yang ketiga jawablah pertanyaan 3 bersama-sama dengan diskusi. Jadi yang kedua ini ada nanti didiskusikan.
sama-sama. Tapi juga pertanyaan pertama dan kedua, misalkan temannya yang bisa dibantu. Paham ya? Ini sudah ada. Ada tiga kan? Ini berarti ditulis kantumnya berarti. Ini yang berarti itu kayak tadi 15 dikali jumlahnya sama semua. Jadi 15 dibagi yang kita beragama Islam boleh atau tidak? Kalau menurut kalian gimana? Kalau ada orang misalkan Islam tapi kok dia miskin, boleh menerima atau tidak? Setelah terjadi potong atau terkumpul 15 atau Pak Budi bingung bagaimana cara membaginya ketika golongan yang berhak agar adil dan sesuai tuntutan. Yuk kita bantu Pak Budi. Tuliskan 3 golongan orang yang berhak menerima daging kurban. Sahibul kurban, kerabat, pedagang, fakir miskin. Betul jawabannya. Memang sudah tinggal jalin saja. Nah, betul. Jadi sahibul kurban, tentukan dulu sahibul kurban, kerabat dan fakir miskin. Sekarang yang kedua, jika totalnya ada 15 kantong, hitunglah pembagian yang adil berdasarkan jatah masing-masing setiap golongan, yaitu dibagi 1/3. Caranya seperti tadi, 15 dikali 1/3. Hasilnya berapa? 5. Jadi Pak Budi yang kurban dapat 5 kantong, tetangganya juga 5 kantong, untuk fakir miskin 5 kantong. Terus yang terakhir, yang ketiga dan suci, Pak Budi bertanya, bolehkah saya memberikan jatah kantong daging ke warga sekitar yang kebetulan non muslim? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Boleh semua. Alasannya apa? Karena tidak mampu, karena ada lagi fakir miskin. Terus apa lagi? Tidak boleh membeda-bedakan agama. Ada lagi yang tidak. Karena apa? Ada lagi. Ya, jadi ketika apa? Yang wajib Islam itu ketika orang itu berkurban. Tapi untuk yang menerima kurban itu boleh berbeda agama. Misalkan tetangganya agamanya Kristen, Hindu, Konghucu, itu juga bolehkan. Kan kasihan misalkan dia fakir miskin, nggak pernah mengajarkan kurban bersama bahwa orang yang berhak mendapatkan hewan kurban itu ada di 3. Yang pertama apa tadi? Setiap golongan mendapat jatah 1/3. Yang tidak boleh mendapat jatah orang yang kurbannya kurban benar, yang kurbannya sudah janji. Ada pertanyaan? Ada? Terus ada? Apa yang dinamakan shahibul kurban?
Ya, betul sekali, orang yang melaksanakan kurban. Terus soal yang selanjutnya, berapa bagian bagi orang yang berkurban? Bagiannya berapa? 1/3. Masih ada? Nah, bukan mari kita akhir bersama dengan doa kafaratul majlis, bisa nggak? Yang subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka